Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan pada kesempatan ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sedang kita hadapi bersama pada saat ini. Pertama, kami sebagai hamba Tuhan turut menyampaikan rasa keprihatinan kami kepada anggota jemaat Tuhan yang saat ini terpapar COVID-19 ini, yang sedang menjalankan isolasi mandiri, karantina mandiri di rumahnya masing-masing. Oleh karena itu, harapan kami agar Bapak Ibu tetap kuat, tetap tabah di dalam menjalani dan melaksanakan isolasi mandiri di rumahnya masing-masing dengan sebuah pengharapan pada waktunya saudara akan dipulihkan dengan sempurna. Dalam kesempatan ini, sesuai dengan anjuran yang sudah kita terima dari Badan Pengurus Jemaat bahwa bulan Januari ini semua aktivitas pelayanan di gereja dihentikan secara total oleh karena merebaknya COVID-19 ini untuk Kabupaten Kutai Barat. Tapi kami akan terus melayani Bapak Ibu jemaat Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu kita akan belajar bersama-sama di dalam kesempatan ini. Sebelum kita akan belajar bersama-sama, mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, Tuhan yang mengasihi kami bersyukur kepada Tuhan. Kami diberikan kesempatan untuk kembali belajar dari firman Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, berbicaralah Engkau bagi kami semua, sehingga melalui pemberitaan firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama-sama, sungguh-sungguh akan menguatkan setiap hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa mohon pertolongan Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan, pemberitaan firman Tuhan kita ambil dari kitab Mazmur nomor 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya tidak akan membacakan firman Tuhan ini dalam kesempatan ini. Bagi saudara-saudara silakan membacanya di rumahnya masing-masing, di Alkitabnya masing-masing. Mazmur nomor 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Dan tema firman Tuhan bagi kita pada kesempatan ini adalah hidup dalam jaminan Allah. Tentu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini secara khusus, kita butuh sebuah jaminan kesehatan, di mana jaminan itu memastikan pada diri kita sendiri bahwa kita tetap aman, tetap sehat, sekalipun merebaknya virus ini di sekitar kita. Oleh karena itu, jaminan itu membuat kita dapat menjalani hari-hari kita dengan sebuah ketenangan hati, dengan leluasa kita dapat mengerjakan pekerjaan kita. Demikian halnya bagi kita saudara-saudara, hidup sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tentu kita membutuhkan sebuah jaminan yang dikerjakan oleh Allah bagi kita sebagai umat-umatnya. Kita sudah berbicara tentang bagaimana Allah telah datang menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus yang menjadi pemulih bagi kita, yang memulihkan keadaan kita di tengah-tengah COVID-19 ini. Demikianlah harapan kita. Oleh karena pemulihan yang dikerjakan oleh Allah itulah kita memiliki sebuah jaminan kepastian tentang apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, apakah yang menjadi jaminan yang dibuat oleh Allah terhadap orang-orang yang percaya kepadanya, dan secara khusus bagi kita yang belajar firman Tuhan ini? Dalam kesempatan ini berdasarkan kitab Mazmur nomor 23 ayat 1 sampai ada ayat yang ke-6 itu. Saudara-saudara, jaminan yang pertama yang kita miliki di dalam Tuhan sebagai umat-umatnya adalah jaminan pemeliharaan Allah. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang beriman kepada Tuhan,
yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kita memegang sebuah jaminan kepastian tentang pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan kita. Apa yang dimaksudkan dengan jaminan pemeliharaan Allah itu, Bapak Ibu Saudara-saudara? Yang pertama adalah karena Allah itu memperhatikan kehidupan kita dengan sungguh-sungguh. Allah memperhatikan kehidupan kita dengan begitu teliti dalam segala waktu yang kita lewati. Dia mengasihi kita. Dia menunjukkan kasih-Nya yang besar bagi kehidupan kita. Sehingga kita hidup dalam pemeliharaan Tuhan dengan rasa aman yang telah Tuhan kerjakan bagi kita. Yang kemudian yang ketiga, kita berada dalam pemeliharaan Tuhan karena kita dilindungi oleh Tuhan. Perlindungan Tuhan menjadi sesuatu yang nyata dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita sungguh bersyukur karena kita berada dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Karena kita dilindungi oleh Tuhan di dalam segala keadaan. Kemudian Allah membimbing kita. Allah menuntun kita. Allah mengaruniakan kepada kita hikmat untuk kita dapat melihat, menyikapi segala sesuatu keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Di saat-saat seperti ini, Allah memberikan kepada kita hikmat, dan hikmat itu menjadi sesuatu yang perlu bagi kita untuk mengambil langkah-langkah yang penting dalam kehidupan kita. Kemudian Allah senantiasa dekat dengan kita. Kedekatan Allah dalam kehidupan orang-orang yang percaya membuktikan bahwa pemeliharaan Allah itu sempurna dalam kehidupan kita. Dalam Mazmur nomor 23 ini, Allah menggambarkan dirinya sebagai gembala bagi domba-dombanya. Kedekatan antara gembala dengan domba, di mana domba mengenal suara gembalanya. Itu sebabnya perlu ada kedekatan antara domba dengan gembala itu sendiri. Allah telah menunjukkan kedekatannya bagi kita. Allah menunjukkan pemeliharaannya supaya kita mengerti bahwa Allah itu dekat dengan kita. Dan dapat kita garis bawahi apa yang menjadi penekanan pada poin-poin yang pertama adalah bahwa kita sebagai umat Tuhan yang hidup di tengah pandemi seperti ini, saudara dan saya berada dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Jangan khawatir, jangan takut, karena saudara dipelihara oleh Tuhan. Jaminan yang kedua adalah jaminan kasih sayang dari Allah. Apapun kondisi Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya saat ini, jaminan kasih sayang Allah itu besar bagi kita. Kasih Allah itu membuat kita menjadi miliknya, saudara-saudara. Allah telah mengasihi kita, sehingga Allah memulihkan keadaan kita, sehingga kita menjadi milik Allah, dan Allah menjadi milik kita. Saudara-saudara, penebusan Allah atas dosa-dosa kita telah membawa kita kembali memiliki suatu hubungan yang baik dengan Allah. Itu sebabnya selama bulan Desember yang kemarin kita belajar tentang bagaimana Allah telah memulihkan keadaan umat-umatnya. Demikian halnya Allah telah menunjukkan kasih sayangnya kepada kita. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu pandemi COVID-19 yang sedang terjadi di Kutai Barat, khususnya pada saat hari-hari yang seperti ini, menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi kita, menimbulkan ketakutan tersendiri di dalam hati kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa apa yang telah kita pelajari dalam setiap renungan firman Tuhan yang kami sampaikan sebagai hamba-hamba Tuhan, mengingatkan kita semua bahwa Allah mengasihi saudara-saudara. Allah tidak pernah membiarkan saudara-saudara. Allah tidak pernah mengizinkan suatu pencobaan terjadi di luar kemampuan kehidupan kita. Karena Allah itu mengasihi kita. Kasih sayang Tuhan terhadap umat-umatnya menjadikan kita sebagai milik Tuhan. Dan tidak ada satupun yang dapat merebut kita dari Allah. Sakit penyakit tidak dapat merebut kita dari kasih sayang Allah. Penderitaan tidak dapat merebut kita dari kasih sayang Allah.
Kekhawatiran-kekhawatiran hati kita tidak dapat merebut kita dari kasih sayang Tuhan. Kemudian saudara-saudara, sebagai milik Allah, kita mesti dapat mengerti rencana-rencana Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan mengajarkan kita sebagai umat-umatnya untuk dapat mengerti apa yang sedang Tuhan buat dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan sedang lakukan dalam kehidupan kita. Tujuannya adalah supaya kita semakin mengerti rancangan-rancangan Allah dalam pribadi dan kehidupan kita, pribadi masing-masing, keluarga kita masing-masing. Di dalam kondisi-kondisi yang sulit seperti ini pun, Tuhan ingin kita mengerti rencana Tuhan. Berdasarkan kitab Yeremia, kita mengerti bahwa semua yang dirancangkan oleh Allah dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang pada akhirnya akan membawa kita kepada damai sejahtera. Allah menunjukkan kasih sayangnya kepada kita karena Dia mengasihi kita. Saudara-saudara, jaminan yang ketiga adalah jaminan kehidupan yang berkecukupan di dalam Tuhan. Ada kalimat yang sungguh menarik dalam Mazmur 23 ini, tak akan kekurangan aku. Kalimat ini menunjukkan bahwa di dalam kita menjalankan rancangan Tuhan, di dalam kita menjalankan rencana-rencana Tuhan atas kehidupan kita, kita tidak akan kekurangan di dalam menggapai maksud-maksud Tuhan itu. Tuhan akan mempercukupkan kita dengan segala sesuatu yang kita perlukan. Tuhan akan memampukan kita untuk melewati hari-hari kita. Tuhan akan memampukan kita untuk dapat melewati hari-hari yang sulit sekalipun. Tuhan akan memampukan kita karena kita akan hidup berkecukupan di dalam Tuhan yang menjadi jaminan yang dikerjakan oleh Allah bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan menyediakan segala sesuatu yang saudara dan saya perlukan. Apalagi di saat-saat seperti ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang kita perlukan adalah rasa aman, rasa sehat, dan kita terhindar dari COVID-19 ini. Tuhan mampu mengerjakannya bagi saudara. Tuhan tahu apa yang saudara perlukan. Tuhan tahu apa yang saya dan saudara butuhkan di saat-saat seperti ini. Dia sanggup menyediakannya bagi kita. Orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan memiliki jaminan hidup berkecukupan di dalam Tuhan. Karena Tuhan mengerjakan itu bagi kita. Tuhan melakukannya bagi kita. Dalam hal yang bersifat pribadi sekalipun, Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Di dalam hal kebutuhan bersama-sama dalam keluarga, Tuhan mengerti tentang hal itu. Karena firman Tuhan berkata di dalam bagian ini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ini memberikan sebuah kepastian yang begitu baik bagi kita, bahwa sekalipun kita berada dalam ketakutan-ketakutan seperti ini, kekhawatiran-kekhawatiran seperti ini, Tuhan ada bersama dengan saudara. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Allah, ingatlah, saudara hidup dalam jaminan Tuhan. Jaminan Tuhan atas kehidupan kita adalah Dia memberikan jaminan pemeliharaan yang tidak pernah hilang dari kehidupan kita. Jaminan kasih sayang Allah bagi orang-orang yang percaya. Jaminan hidup berkelimpahan di dalam berkat-berkat Tuhan. Oleh karena itu, sekalipun kita berada di dalam kondisi yang kadang-kadang kita rasa mencekam seperti ini, ingatlah, Tuhan beserta saudara. Tuhan memelihara saudara. Tuhan melindungi saudara. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mempercukupkan saudara dengan segala berkat-berkatnya. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Bersandarlah kepada Tuhan di dalam segala waktu kehidupanmu. Demikianlah renungan firman Tuhan bagi kita dalam kesempatan ini. Doa kami sebagai hamba-hamba Tuhan, bagi setiap anggota jemaat Tuhan yang ada di GKI Philadelphia Linggang Bidu, tetap dalam kondisi sehat dan terpelihara dengan segala berkat Tuhan.
Demikianlah firman Tuhan, dan mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena apa yang sudah kami pelajari dari firman-Mu pada kesempatan ini membuat kami mengerti apa yang telah Tuhan lakukan bagi kami. Oleh sebab itu demikianlah kami berdoa dan kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Amin. Salam, Tuhan Yesus